Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan pada Jumat malam ini untuk bersilaturahim, dan bisa berjumpa satu sama lain, dan juga nanti kita akan sama-sama untuk menimba ilmu gitu, dan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang urgensi pembaruan pemikiran keagamaan. Yang terhormat Gus Abdul Wahid Maktub. Kepada beliau kami silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini ada suatu keniscayaan. Apalagi kalau misalnya pemikir-pemikir yang handal dari Indonesia ini mampu memberikan elaborasi ya, literasi yang komprehensif ya, Islam yang memang bagaimana merumuskan satu formula yang betul-betul memberi solusi terhadap masalah kemanusiaan ya. Jadi Masya Allah. Nah, saya melihat di sini ada Profesor Sofiullah Muzamil ya. Saya mohon beliau bisa memimpin doa. Tapi sebelum memimpin doa, saya juga mohon beliau untuk juga memberikan sedikit pengayaan-pengayaan ya. Ya. Karena beliau ini juga saya kemarin ya, waktu guru besarnya juga menyinggung sedikit soal ini, soal dinamika bagaimana beristimbat ini pada tingkat teoritis maupun pada tingkat praktis yang memang itu tidak mudah ya. Oke, silakan Profesor Sofiullah Muzamil untuk memberikan pandangan sedikit dan kemudian setelah itu dilanjut dengan menutup dengan doa. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar? Ya, bagus. Ya, Baik, mohon lanjut. maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Janabatal muhtaramin, hadratal julasa al-kuram al-fudala, wabil khusus sahibud da'wah, sahibul halaqah, panjenenganipun Al-Karim Ibnul Karim Yai Wahid bin Yai Maktub, mata'an Allah bituli umri fi hayati fi sihatin wa afiyah. Para guru saya ada Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Haidi Hasan. Beliau ini idola saya, idola para dosen. Dulu saya melihat beliau satu-satunya contoh di kampus UIN yang suami istri profesor. Nah, itu jadi apa? Jadi idola kita semua di dosen di UIN itu. Memimpikan seperti beliau itu. Ada Profesor Imam Suprayogo dan banyak ada ya Muta'ali tadi. Eh, Seperti kejadian kemarin, saya terus terang mohon maaf. Ini juga saya baru sampai di kamar hotel tadi, tadi 3, 4, 5 jam yang lalu dapat telepon dari beliaunya ini, ya Wahid ini. Sama seperti kemarin waktu saya di Manado. Ini saya lagi sedang di Pakistan. Tadi perjalanan dari Islamabad ke Peshawar, dapat telepon saya sudah nggak enak kalau telepon dari beliau itu pasti isinya sudah bisa ditebak gitu ya. Ya, perintah untuk menjalankan tugas. Ah, jadi mohon izin para guru saya, para guru besar, saya sekedar apa memberikan apa ya, ya bukan kesimpulan, catatan saya saja. Tadi saya sempat mengikuti apa yang sudah disampaikan dari Prof. Imam tadi ya, Prof. Muta'ali juga, terutama dari Prof. Nur Haidi, concluding remark-nya tadi. Pada prinsipnya menurut saya pembaharuan pemikiran keagamaan itu merupakan sunnatullah,
suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sekali lagi, ini adalah pembaharuan pemikiran. Jadi semuanya sudah bukan bersifat kodim, tapi semuanya bersifat hadis ya. Pemikiran, namanya pemikiran kan sudah lengkap, sudah lengket dengan manusia. Manusia nggak mungkin dia itu tidak berubah. Jadi perubahan, perkembangan itu satu keniscayaan. Jadi pembaharuan pemikiran keagamaan itu menurut saya memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Artinya itu berjalan selaras dengan eh, usia kita, pertambahan usia, pertambahan pengetahuan, pertambahan pengalaman, meniscayakan bagaimana cara pandang kita, cara melihat kita, cara membaca kita itu pasti berubah. Itu satu keniscayaan. Dan dalam Islam tadi sudah sangat baik diulas, sangat lengkap seperti yang disampaikan tadi, eh, bahwa tadi Prof. Imam Suprayogo juga sudah menegaskan Al-Quran dan As-Sunnah sudah selesai dari sejak Rasulullah Muhammad SAW wafat 14 abad yang lalu. Artinya Al-Quran dengan 30 juz, 114 surat dan 6.666 lah maksimal ayat, itu sudah tidak bisa dirubah walau harfan wahidah walau harokatan wahidatan. Dia sudah as-subut, tidak bisa diotak-atik. Begitupun hadis. Hadis dalam beberapa penjelasan, hadis sahih itu tidak lebih dari eh, 50.000 hadis kalau tanpa tikror, tanpa pengulangan. Syekh Al-Ghumari menyatakan bahkan hadis itu yang doif dan maudhu pun itu hanya 70.000 hadis. Mohon maaf. Kemudian Al Al-Hafidh Ibnu Rajab itu juga menyatakan hadis sahih itu tidak lebih dari 4.000 hadis saja. Jadi sangat sangat amat terbatas ya. Dan itu pun di Sahih Bukhari itu ada sekitar 2.602 hadis tanpa pengulangan. Yang sahih ya. Kalau dengan pengulangannya ada 7.400 hadis. Di Muslim Al-Jami' Sahih 4.000 hadis dan 12.000 hadis dengan pengulangan. Dan Syekh Soleh Asyami berhasil meringkas 114.000 hadis dari 14 kitab utama menjadi 3.921 hadis. Jadi hadis sahih bahkan kalau dilihat dari data ini 30.000, 50.000 hadis ya, kalau tanpa tikrar. Ini artinya sahih dengan berbagai standar ya. Kenapa perbedaan dalam menentukan jumlah hadis sahih juga perbedaan standar antara sahih menurut Bukhari Muslim, menurut Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengenal ada istilah hasan, ada istilah apa lidzatihi, ada lighairihi, dan itu tidak dikenal oleh Bukhari Muslim misalnya. Itu dalam berbagai varian cara menghitung menjadi berbeda, tapi itu semuanya totally tidak lebih dari 50.000 hadis. Artinya apa? Kalau Prof. Imam tadi mengutip taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima lan tadillu abada, ya kita hanya punya pedoman 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, dan tidak lebih dari 50.000 hadis sahih. Sahih itu artinya ada keyakinan kita itu adalah dari Nabi. Beda kalau dhaif itu ada keraguan, tapi sahih bisa dipastikan secara ukuran ulumul hadis itu dari Rasul. Hanya itu yang kita pedomani. Padahal problematika kemanusiaan itu berlangsung sampai ila yaumil qiyamah. Sedangkan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah selesai 14 abad yang lalu dengan pedoman yang hanya segitu itu. Nah, kita bermodal satu keyakinan bahwa lantamasaktum bihima lantadillu abada. Iya,
bagaimana kita mencoba mengimplementasikan pedoman yang dua ini, yang terbatas, sangat terbatas ini, sementara problem kemanusiaan terus berkembang, tidak terbatas semacam ini. Inilah kemudian tuntutan pemikiran keagamaan yang dalam bahasa dalam bahasa Islam, ajaran apa dalam Turas itu dikenal dengan usulul fiqh, bagaimana kita membaca, mengkontekstualisasikan teks-teks Al-Qur'an yang terbatas dengan konteks, dengan teks nas yang juga teks hadis yang juga terbatas itu. Nah, balik lagi, hal-hal dari itu ada dua hal penting yang saya juga menyimpulkan saja, menurut saya, dari, dan saya sangat setuju, memang itulah yang realitas terjadi, bahwa pemikiran keagamaan, pembaharuan pemikiran keagamaan itu ranahnya bukan pada wilayah yang sifatnya as-sawabit, tapi pada wilayah yang al-mutaghayyirat. Ya, as-sawabit itu apa? Ya, bagaimana rukun Islam dan rukun iman, hanya itu saja. Bahwa sholat, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib dengan sekian rokaat, 17 rokaat, ada rukun iman dengan 6, itu tetap. Itu yang tidak bisa, tidak menerima bagaimana penalaran manusia. Tapi bagaimana mengimplementasikan dari itu tetap. Itu ada apa namanya kaifiyahnya. Bagaimana mengimplementasikan sholat, sholat di mana yang terbaik, pakaian yang terbaik dan lain sebagainya. Saya kira itu menerima pembaharuan itu. Ini saya kira yang apa namanya eh, menurut saya tidak ada perbedaan sebenarnya. Memang ada yang ekstrim seperti banyak pemikir seperti yang disampaikan tadi, ada mungkin ada yang ngutip Sahrur misalnya, yang dengan semangat liberatifnya itu ingin menggugah kita jangan terpaku dengan rumus hasil-hasil yang dilahirkan oleh para pemikir turos-turos itu. Kalau bahasa sombongnya hum rijalun wa nahnu rijal gitulah, tapi tidak pada wilayah yang asawabit ini. Nah, itulah kemudian yang menurut saya pembaharuan pemikiran keagamaan ini merupakan suatu keniscayaan. Sunnatullah, tidak bisa orang itu menghindar dari pembaharuan, karena memang kita sendiri berkembang, semakin hari ilmu kita berkembang, pengalaman kita berkembang, usia kita berkembang, otomatis perkembangan itu semakin apa namanya meniscayakan cara pandang kita, cara bacaan kita, cara melihat nilai-nilai yang terkandung dalam ayat itu dan nas itu juga berbeda. Saya kira itu, makanya itu sekilas semangat saya. Kalau tadi ya Maktub mengutip pidato guru besar saya Qiraah Mu'asirah fil Ahkam, itu saya memang terinspirasi dari tulisannya Sahrur ya dalam Alkitab Al-Quran Qiraah Mu'asirah. Cuman bedanya kalau Sahrur semangatnya memang babat habis ya, kalau saya tidak ya, ada batasan tertentu tetap pada koridor al-muhafadzah alal qadim salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Artinya harus ada kesadaran, harus ada kejujuran intelektual bahwa warisan-warisan itu memang tidak ada yang sempurna. Jangan kita menganggap warisan para ulama-ulama terdahulu itu sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Pasti ada kekurangan dan kekurangan. Bukan berarti kita lebih baik. Tidak. Tapi zaman dan perkembangan meniscayakan kita melihat bangunan itu mungkin ada genteng yang bocor, ada warna catnya yang mengelupas. Hanya itulah tugas kita, talwis saja. Saya kira itu ya Wahid yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Langsung kalau doa dilanjut doa. Masya Allah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمن بها علينا الاستقامة وتتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والسلامة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والفخامة
اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء والرضا بالقضاء وحياة السعداء وأجر الشهداء وحكمة العلماء وزهد الأولياء وإيمان الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم ثبتنا على الالتزام. اللهم اجعلنا من الأحسنين أعمالا الذين يخشون ربهم بالغيب ويذكرون الله كثيرا. اللهم لا تجعلنا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم حقق ما حطتنا ونفذ ما نظمنا وبارك لنا فيما قررنا. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى وانصر بنصرك وكن له سندا ومعينا واجعل له من لدنك وليا ونصيرا. اللهم ارزقنا القوة في أداء الأمانة على وجهها والعلم في الإقدام على وظيفة والتوكل بعد مراعاتها. يا ميسر يسير، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل. سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير. فتيسير العسير بجاه البشير النذير. يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Prof. warahmatullahi Sofiullah wabarakatuh. Muzammil, Bapak Ibu. Akhirnya kita harus berpisah. Jadi sekaligus terima kasih kepada Prof. Nur Hayati Hasan, Rektor UIN Sunan Kalijogo, Prof. Sufyan Sauri, Prof. Imam Supayogro, Prof. Mir Alim, Prof. Mir Alam, dan juga Bapak Ibu semuanya. Dan sayang ini yang di YouTube tidak bisa karena tadi ada masalah sehingga harus ganti, sehingga ini separuh yang bisa masuk ya, karena tidak terinformasi dari alamat link yang baru. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan manfaat untuk kita Amin, semua. amin, amin. Ila liqa Amin, amin. ma'assalamah fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rektor. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih lagi banyak. malam Sabtu. Salam. Amin.